Halo, pernah nggak sih ngerasa kalau mimpin di zaman sekarang tuh kayak nyetir kapal di tengah badai? Susah banget ya. Nah, hari ini kita coba cari kompasnya bareng-bareng. Kita akan bedah tuntas apa sih artinya jadi pemimpin sejati di dunia yang ya kacau balau ini. Yuk langsung aja kita mulai. Kalau iya, tenang. Anda nggak sendirian kok. Rasanya tuh kayak lari di treadmill yang kecepatannya nambah terus, ya kan? Ngos-ngosan. Nah, perasaan itu tuh emang realitas dunia kita sekarang. Dan para ahli militer, mereka punya satu akronim yang pas banget buat ngegambarin kekacauan ini. Yang pertama, V untuk volatilitas. Coba deh bayangin harga kripto. Hari ini bisa terbang ke bulan, besoknya langsung anjlok bebas. Nah, itulah volatilitas. Perubahan yang cepat banget, drastis, dan seringkali nggak bisa ditebak. Aturan mainnya bisa ganti dalam semalam. Terus ada U untuk uncertainty atau ketidakpastian. Gini deh, kita mungkin punya banyak banget data dari masa lalu, tapi masa depan tuh tetap aja kayak kabut tebel. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Peta yang kita pakai kemarin, bisa jadi hari ini udah nggak berguna lagi. Berikutnya, C untuk kompleksitas. Nah, ini bukan lagi soal satu masalah doang, tapi puluhan masalah yang saling nyambung, saling kait-mengkait kayak jaring laba-laba raksasa. Satu keputusan kecil di tim marketing, ternyata bisa ngefek ke logistik, terus kena ke keuangan, semuanya nyambung. Tarik satu benang aja, seluruh jaringnya bisa goyang. Dan yang terakhir, A untuk ambiguitas. Ini momen di mana kita lihat sesuatu, tapi kita nggak yakin 100% ini artinya apa. Misalnya, kompetitor ngeluarin produk baru. Ini ancaman buat kita? Atau malah jadi peluang buat ngebuka pasar yang lebih besar? Informasinya sih ada, tapi maknanya itu loh, abu-abu. Nggak ada jawaban pasti hitam atau putih. Oke, jadi kita udah punya volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Sekarang, coba bayangin semuanya itu terjadi bersamaan. Nah, itulah yang namanya polikrisis. Ini bukan lagi sekedar hujan gerimis, tapi udah kayak badai sempurna. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, masalah geopolitik, semuanya tabrakan dan malah jadi makin parah. Dan kalau Anda mikir ini cuma perasaan doang, coba lihat angka ini. Menurut Accenture, kecepatan perubahan di dunia bisnis itu udah melonjak 183% cuma dalam 4 tahun. Bukan naik 2 kali lipat ya, tapi hampir 3 kali lipat lebih cepat. Jadi, perasaan ngos-ngosan yang kita bahas tadi, itu beneran nyata. Ada datanya. Nah, di tengah badai kayak gini, bertahan dengan cara-cara lama buat memimpin itu udah bukan pilihan lagi. Itu sama aja kayak resep menuju bencana. Coba kita lihat deh, seberapa mahal sih harga dari sebuah kegagalan dalam kepemimpinan? Kita bakal bahas satu nama yang pasti kita semua kenal, Kodak. Ingat kan roll film yang kotaknya kuning itu? Dulu, mereka itu raksasa yang nggak terkalahkan. Ibaratnya, istana megah di dunia fotografi. Dan disinilah bagian paling ironisnya. Tahu nggak siapa yang pertama kali nemuin kamera digital? Justru insinyur dari Kodak sendiri. Tapi, para pemimpinnya yang udah nyaman banget duduk di singgasana bisnis film yang untungnya gede, malah ngelihat penemuan itu sebagai ancaman. Mereka malah ngubur inovasi mereka sendiri demi ngelindungin bisnis yang ada saat itu. Akhirnya, mereka kehilangan masa depan. Dan ujung-ujungnya, bangkrut. Tragis banget. Cerita Kodak ini benar-benar maksa kita buat nanya, sebenarnya apa sih yang salah? Nah, jawabannya itu ada di sebuah perbedaan yang mendasar yang sering banget kita lupain. Ada beda yang gede banget antara jadi bos, manajer, dan seorang pemimpin sejati. Peter Drucker, seorang pemikir legendaris, ngerangkum ini dengan sempurna banget. Dia bilang, manajemen itu melakukan sesuatu dengan benar, artinya efisien, ikutin prosedur. Tapi kepemimpinan itu melakukan hal yang benar, berani milih jalan yang tepat, meskipun sulit. Pemimpin Kodak waktu itu mungkin manajer yang jago banget jualan film, tapi mereka gagal total jadi pemimpin yang bisa ngeliat kemana arah dunia akan bergerak. Coba deh kita lihat tabel ini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Lihat di baris sumber kekuatan. Bos, kekuatannya dari jabatan. Manajer, dari kendali. Tapi pemimpin, kekuatannya datang dari rasa hormat orang lain. Atau lihat baris motivasi. Bos pakai rasa takut, manajer pakai imbalan atau bonus. Tapi pemimpin sejati, dia pakai inspirasi. Ini bukan cuma beda kata loh, ini beda dunia. Kalau mau cara yang paling gampang buat ingat-ingat bedanya, lihat ini deh. Bos itu berdiri di belakang, nunjuk dan bilang, kerjakan. Tapi pemimpin, dia ada di depan, ikut nyingsingin lengan baju dan bilang, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Satu kata kecil itu, kita, itulah intisari dari kepemimpinan. Oke, cukup bahas soal kegagalan. Sekarang, yuk kita lihat gimana sih wujud kesuksesan itu, gimana sih aksi seorang pemimpin sejati di tengah kekacauan.
Contoh modern yang paling keren mungkin datang dari Microsoft di bawah kepemimpinan Satya Nadella. Waktu dia masuk, dia mewarisi budaya sok tahu segalanya, perusahaan yang ngerasa paling pinter sedunia. Nah, sama Nadella, ini dibalik 180 derajat jadi budaya mau belajar segalanya. Ini sebuah pengakuan kalau buat bisa bertahan, mereka harus terus belajar, terus penasaran, dan yang penting mau dengerin orang lain. Dan ini kita nggak ngomongin tim kecil ya. Coba bayangin, mengubah pola pikir 144.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Itulah skala transformasi yang dipimpin oleh Nadella. Dan hasilnya, Microsoft yang dulu sempat dianggap dinosaurus teknologi, sekarang jadi salah satu perusahaan paling inovatif dan berharga di planet ini. Jadi apa sih rahasianya? Pemimpin sejati itu pada dasarnya melakukan 4 hal ini. Pertama, mereka itu kayak mercusuar yang ngasih arah yang jelas. Tujuan kita ke sana. Kedua, mereka itu bisa menggerakkan hati dan pikiran timnya, bukan cuma tangannya doang. Ketiga, mereka jadi agen perubahan, berani nerjang ombak, bukan malah menghindar. Dan yang paling penting, semua itu dibangun di atas pondasi karakter dan teladan mereka sendiri. Oke, kita udah lihat badainya kayak apa. Kita udah lihat kapal yang karam kayak Kodak, dan kita juga udah lihat kapal yang berhasil berlayar gagah kayak Microsoft. Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang mereka. Pertanyaannya tentang kita semua. Di dunia yang terus bergejolak ini, peran mana yang bakal Anda pilih? Mau jadi bos yang cuma bisa kasih perintah? Jadi manajer yang sibuk menjaga semuanya biar tetap aman kayak biasa? Atau Anda mau maju selangkah jadi pemimpin yang bisa ngasih inspirasi dan nuntun orang-orang melewati kekacauan? Pilihan itu ada di tangan kita, setiap hari. Nggak peduli apa jabatan yang tertulis di kartu nama kita. Yuk, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pengingat. Pada akhirnya, kepemimpinan itu bukan soal jabatan atau posisi, tapi soal dampak. Seperti kata John Quincy Adams, kalau tindakan Anda bisa menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, berbuat lebih, dan menjadi lebih baik, maka Anda adalah seorang pemimpin. Terima kasih sudah menyimak.